قلبي المتيم. Karena kalian berbeda khutbah, kiat-kiat memuhasabah diri dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah. Kaum muslimin jemaah rahimahullah, firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat limut wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Surah Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah masing-masing diri memperhatikan diri untuk apa yang berbuat hari esok. Hari esok itu kan maksudnya adalah di dalam tafsirnya adalah hari akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha Allah segala sesuatu. Kaum muslimin jemaah rahimahullah, tanpa terasa bulan demi bulan, tahun demi tahun telah berlalu. Masa yang paling jauh daripada masa adalah masa lalu. Masa yang tak bisa diulang kembali. Oleh karena itu, jadikan masa lalu adalah untuk yang jika kita berada dalam kelalaian untuk memperbaiki diri di masa yang akan datang. Karena kata Imam Al-Ghazali juga dikatakan, masa yang paling kabur daripada manja adalah masa yang akan datang. Apakah kita hidup masih bisa melihat matahari besok pagi atau sore? Kita tak tahu. Tahun ini jemaah rahimahullah. Jadi Hijriah ini, tahun Hijriah ini dinamakan dalam bahasa Arab Takbirul Hijriyah.
saat mereka tidak bisa beraktivitas, maka mereka terbatasi, tidak selepas kita. Kalau kita ingin bersyukur lihat yang lebih bawah daripada kita. Kau sini jemaah Jumat rahimahullah. Oleh karena itu, wujud kita bersyukur kepada Allah. Nikmat Tuhan berapa banyak yang diberikan kita. Beras yang kita makan, matahari yang Allah berikan kepada kita, nafas yang Allah berikan kepada kita. Mereka nafasnya bersambungkan oksigen, kita bernafas dengan lega, dengan lapang tanpa hambatan. Begitu sayang Tuhan kepada kita. Ketika kita tidur, kita dijaga oleh Allah. Kalau orang yang sakit, walaupun dia kaya harta, kadang dia minta pagi, malam minta siang, petang minta malam, karena berada kesakitan. Oleh karena itu, jadikan ibadah syukur kita sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah. Koneksi ibadah kita akan imbang nikmat Tuhan kepada kita dan rasa terima kasih kita kepada Allah. Oleh karena itu, kita yang berikan nikmat oleh Allah sebelum Allah mengambil nikmat mata, nikmat telinga, nikmat jantung, seperti orang yang telah menderita sakit, maka pergunakan nikmat Tuhan untuk beribadah dan sujud kepada Allah sebelum penyesalan tumbuh kepada kita, kembali ke hadapan Allah dan persiapan. Hidup tanpa persiapan ibadah, maka mati penuh dengan penyesalan. Anak ayat ada 9 mati 1 tinggal 8. Hancur badan perbaikan kapan penuh penyesalan kalau tak ada amal. Maka hendaklah di tahun hijriah ini, jika anak kita tak salat, suruh mereka salat agar mereka menjalankan kita ketika tutup mata. Jika kita baru salat subuh kita tepat waktu, zuhur kita lalai, maka pada hari ini dengan nikmat Tuhan yang banyak, jangan lalai lagi. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka neraka wil bagi orang salat, orang yang salatnya banyak, orang yang salatnya dari kaum muslimin jemaah Jumat rahimahullah. Oleh karena itu, berbahagia kepada hari kita untuk menjadi abdan syakurah, hamba yang tahu terima kasih kepada Allah. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, orang yang tidak bersyukur kepada Allah tak pernah bersujud, dilambangkan seperti orang yang tidak punya kepala. Kenapa? Karena dia telah diberi nikmat oleh Allah, namun tak pernah ruku dan sujud terhadap nikmat jasad dan ruh yang dititipkan oleh Allah dengan sang pencipta. Oleh karena itu, kalau ingin menjadi orang berterima kasih kepada sang Khaliknya, bermantap solatnya sebagai wujud abdan syukur, hamba yang berterima kasih. Yang kedua, evaluasi diri dan kesalahan. Evaluasi adalah perbuatan dan perilaku kita. Diri kita, perilaku kita, kadang-kadang lidah kita bisa membuat kita berdosa kepada tetangga, pada ibu dan orang tua kita. Lidah adalah sarang dosa, telinga adalah sarang dosa. Kadang kita mendengar telinganya orang-orang yang bergunjing. Kadang lidah kita bersama kepada teman sama kerja. Maka tahun baru hijriah ini, jangan nanti lidah ini susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena dengan kita orang tua kita yang telah lama melahirkan kita, mendidik kita, karena telah menyakiti tetangga dan saudara kita. Oleh karena itu, jangan terhambat lidah ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena kalimat la itu sayang, ilaha berikan ilah hakikat dan Allah makrifat. Oleh karena itu, sucikan diri dan hati berlaku kita sebelum menghadap Allah di tahun baru hijriah ini. Yang ketiga, selalulah perbaharui diri pada malam hari dengan mengkoreksi diri. Mana banyak kita diri kita
istighfar dan sholat taubat. Yang kelima, yang terakhir adalah untuk kita muhasabah diri. Berbanyak persiapan kebaikan di masa sekarang untuk menyambut di masa yang akan datang. Karena masa yang paling takut adalah masa yang akan datang. Kalau kita tak melatih diri anak kita untuk sholat, untuk ibadah, untuk dibekali ilmu agama, maka nantinya yang terpilih mensolatkan kita, anak kita tidak bisa. Kita latih anak kita dengan harta, maka dulu kami tadi akan kamu sembahkan sesudah kebaikan, maka anak kita pikir harta. Ketika kita tutup mata di masa yang akan datang, maka mereka berberikan harta daripada mengurus jenazah kita. Oleh karena itu, bekali diri dan keluarga kita dengan agama menjadikan hidup lebih terarah, dengan ilmu menjadikan hidup lebih mudah, dengan seni lebih terasa indah, dengan ilmu diisi otak, dengan keterampilan diisi tangan. Maka dengan hal ini akan menyelamatkan diri dan keluarga kita di masa yang akan datang, yang kabur, yang belum tentu kita bagaimana nasib diri dan keluarga kita. Mudah-mudahan